Seperti yang kita tahu, individu otistik sering mengalami kesulitan dalam mengenali wajah dan memahami ekspresi emosional. Mereka juga kerap menghindari kontak mata. Pertanyaannya, apakah ini akibat dari pola pembelajaran, atau apa memang ada perbedaan secara neurofisiologis pada otak individu otistik? Pada video kali ini, kami akan mengulas sebuah paper yang bisa menjawab pertanyaan kita. Tapi sebelum lanjut ke topik utama, jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar kami lebih semangat membuat konten edukatif untuk orang tua anak autisme. Nah, penelitian yang akan kami bahas kali ini akan mengkaji respons otak individu otistik terhadap wajah seseorang dengan fokus pada bagian gyrus fusiformis. Gyrus fusiformis adalah area otak yang berperan dalam mengenali wajah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji respons amigdala individu otistik terhadap wajah seseorang. Amigdala sendiri terkait dengan respons emosional manusia. Lalu apa sih hasil penelitiannya? Pertama, gyrus fusiformis. Aktivitas gyrus fusiformis pada individu otistik umumnya lebih rendah dibandingkan individu non-otistik saat melihat wajah seseorang. Namun, ketika mereka diarahkan untuk memusatkan pandangan ke mata seseorang, aktivitas gyrus fusiformis kanan meningkat signifikan, bahkan mendekati tingkat individu neurotipikal. Ini menunjukkan bahwa rendahnya aktivitas gyrus fusiformis lebih dipengaruhi oleh kebiasaan tidak melakukan kontak mata, bukan gangguan bawaan di otak. Kedua, amigdala. Meskipun aktivitas gyrus fusiformis meningkat saat melakukan kontak mata, respons di amigdala tetap rendah loh. Artinya, meskipun mengubah pola pandangan dengan sengaja dapat meningkatkan pemrosesan visual, itu tidak serta-merta memperbaiki aspek emosional atau sosial pada individu otistik. Terus, seperti apa dong hubungan antara gyrus fusiformis dan amigdala pada individu otistik? Ternyata, hubungan antara pemrosesan wajah yaitu gyrus fusiformis dan respons emosional yaitu amigdala lebih lemah pada individu otistik dibandingkan kelompok non-otistik. Ini menegaskan bahwa tantangan sosial pada autisme tidak hanya terkait dengan pemrosesan visual saja, tetapi juga dengan aspek emosional yang lebih rumit. Terus, apa dong dampak penelitian ini untuk kita? Studi ini mengajak untuk mengembangkan pelatihan visual, di mana individu otistik harus diajarkan untuk lebih aktif memandang mata atau fitur wajah seseorang. Sebab, intervensi ini berpotensi meningkatkan keterampilan pengenalan wajah dan interaksi sosial. Tapi, karena aktivitas amigdala tetap rendah meskipun pola pandangan dimanipulasi, intervensi berbasis visual saja mungkin tidak cukup. Di RT-HTML sendiri, kami rutin mengembangkan aspek sosial emosional siswa autisme melalui aktivitas bersama, percakapan dua arah antar siswa, serta interaksi siswa dan warga sekitar misalnya saat berbelanja. Perlu ada pendekatan multidisiplin yang menggabungkan pelatihan visual dengan terapi sosial emosional untuk mengembangkan aspek sosial emosional individu otistik dalam mengenali wajah. Kalau Anda ingin belajar lebih banyak seputar tips terapi autisme, yuk daftar training online terapi autisme atau TOTA TML. Hubungi nomor admin di caption ya.